Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Catur Azistiani, NIM 45 dari kelas PBS 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi belajar pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Teori kognitif dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1896 sampai 1980. Pengertian teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai proses terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Hal ini berlawanan dengan teori behavioristik. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Kemudian ada ciri-ciri teori belajar kognitif. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan holistik dibandingkan bagian-bagian holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Dan yang ketujuh, ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ausubel, Brunner, dan Piaget. Dari ketiga peneliti ini masing-masing memiliki penekanan yang berbeda. Ausubel menekankan pada aspek pengelolaan atau organisir yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja dalam pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. Sementara menurut Piaget, pengetahuan terbentuk melalui proses yaitu skema, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Teori belajar konstruktivisme. Pelopor dari konstruktivisme ialah Jean Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang memiliki pandangan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif melainkan secara aktif. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukan hal yang statis dan deterministik, tapi suatu proses menjadi tahu. Konstruktivisme menganggap bahwa manusia mampu mengkonstruk atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungan. Model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme diantaranya adalah: yang pertama, model pembelajaran reasoning dan problem solving. Yang kedua, model pembelajaran problem based instruction. Yang ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Yang keempat, model pembelajaran group investigation. Yang kelima, model pembelajaran inquiry. Teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang pertama,
teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya Kolb dengan konsepnya tentang 4 tahap dalam belajar, yaitu pengalaman konkret, pengalaman aktif, dan relektif, konseptualisasi, dan eksperimentasi aktif. Honey dan Mumford menggolongkan siswa dalam belajar menjadi 4, yaitu aktivis, reflektor, teoris, dan pragmatis. Teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan semuanya kecerdasan bekerja sama dengan sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok pemikiran yang dikemukakan Gardner adalah: yang pertama, manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan selain dapat berubah dapat pula diajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, kecerdasan merupakan realitas yang majemuk yang muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. Yang keempat, pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya, dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja sama, bersama-sama, kompak, dan terpadu. Howard Gardner pada tahun 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan dasar, yaitu yang pertama, kecerdasan bahasa atau verbal, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial atau ruang, kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, kecerdasan eksistensial. Yang ketiga, berbagai teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Seorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Menurut Will Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. Penekanan teori konstruktivisme adalah proses yang untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan, bukan untuk membangun kualitas kognitif siswa. Teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia.
sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pergeseran teori belajar, adanya kelemahan pada masing-masing teori merupakan salah satu hal yang mendorong mengapa teori yang satu bergeser ke teori yang lain, serta keinginan untuk memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi, dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Hampir senada dengan pendapat Wibowo Walija pada tahun 1996, halaman 4, mengungkapkan definisi bahasa ialah komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain. Fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya, bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa, dirumuskannya fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah sebagai alat komunikasi, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, sebagai alat kontrol sosial, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan, untuk mengekspresikan diri. 5. Fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa, sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah: yang pertama, mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga, mempelajari bahasa kuno. Dan yang terakhir, mengeksploitasi iptek. Yang keenam, strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi, seperti yang pertama imitasi spontan, yang kedua imitasi perolehan, yang ketiga imitasi segera, yang keempat imitasi lambat, dan yang terakhir imitasi perluasan. Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik. Strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucapan dengan responsi. Strategi keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa. Hindarkan kekecualian, prinsip khusus seperti kata belajar menjadi belajar. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing, khusus bagi kondisi di Indonesia. Setelah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karenanya, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, belajar tidak sengaja. Yang kedua, berlangsung sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan keluarga sangat menentukan. Yang keempat, motivasi ada karena kebutuhan. Yang kelima, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Dan yang terakhir, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Pada proses belajar bahasa kedua terdapat ciri-ciri. Yang pertama, belajar bahasa disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, berlangsung setelah pelajaran berada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan.
Yang keempat, motivasi pelajar untuk mempelajari tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Yang kelima, waktu belajar terbatas. Yang keenam, pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Yang ketujuh, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Yang kedelapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang kesembilan, disediakan alat bantu belajar. Yang kesepuluh, ada orang yang mengorganisasikannya, yakni guru dan sekolah. Ketujuh, faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor usia. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, faktor bahasa pertama. Ellis pada tahun 1986 halaman 19 menyebutkan para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut interferensi, alih kode, campur kode, atau juga kekhilafan atau error. 8. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural. Teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya yaitu teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi kelompok, teknik pemberian tugas, teknik bermain peran, teknik karya wisata, dan teknik sinektik. Yang kesembilan, pendekatan metode strategi dan model. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengolahan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya. Suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi mencapai kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.